Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami, Lasar CPNS Jawa Barat, gelombang 5, angkatan 12, kelompok 2A. Pada sesi kali ini, kami ingin menyampaikan tokoh panutan Jawa Barat yang merupakan tugas di hari sebelumnya. Peserta pada kelompok 2A adalah yang pertama saya sendiri, Hafiz Najar Pahlevi, NDH 3, lalu ada Ibu Anissa Putri Utami, NDH 5, lalu ada Ibu Kiki Adelina, NDH 14, lalu ada Bapak Darmayanto Indra Mustaqim, NDH 17, dan terakhir ada Bapak Revo Rafrika Kurniawan, NDH 24. Selanjutnya akan dijelaskan tokoh panutan dari masing-masing peserta. Baik, untuk tokoh panutan pertama yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Beliau adalah tokoh Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, lahir di Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, sederhana, dan berdedikasi tinggi untuk bangsa. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia dan juga dijuluki sebagai Bapak Deklarasi Juanda. Insinyur Haji Juanda ini memiliki sifat-sifat nilai-nilai ASN berakhlak. Salah satu yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Salah satu buktinya yaitu Deklarasi Juanda yang sebagai bukti nyata keberpihakannya untuk melindungi rakyat Indonesia, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Yang kedua, akuntabel. Ditandai dengan kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, didasarkan pada data dan analisis yang kuat. Yang ketiga, ada harmonis. Dengan latar belakangnya sebagai insinyur sipil, ia berhasil menyusun kebijakan pembangunan infrastruktur dan maritim yang visioner. Yang keempat, ada kompeten. Ia mampu merangkul berbagai golongan politik dan menjaga stabilitas pemerintahan di masa penuh dinamika. Yang kelima, ada loyal. Ia setia pada bangsa dan negara, mengabdikan diri sepenuhnya hingga akhir hayat tanpa pernah menyalahgunakan jabatan. Yang keenam, ada adaptif. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, berani mengajukan konsep baru hukum laut internasional yang saat itu belum banyak dipahami. Dan yang terakhir, ada kolaboratif, bekerja sama dengan diplomat, akademisi, dan tokoh bangsa dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas wilayah laut Indonesia. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa mengetahui bahwa Insinyur Haji Juanda ini adalah teladan nyata bagaimana seorang pemimpin bisa mempraktikkan nilai-nilai ASN berakhlak dengan konsisten. Ia bukan hanya seorang birokrat, tapi juga negarawan yang visioner, berintegritas, dan sepenuhnya mengabdi kepada bangsa. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan membahas Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, PhD, DAI CVIM. Prof. Denny Noviana ini merupakan guru besar di bidang bedah dan radiologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis atau SKHB IPB University. Beliau lahir dan besar di Bogor, kemudian memilih kedokteran hewan di Universitas IPB, kemudian melanjutkan pendidikan sampai tingkat doktoral ke Jepang, yaitu di Yamaguchi dan Miyazaki University. Keahliannya berada pada bidang kardiologi, implantasi medis, dan pencitraan diagnostik atau radiologi, radiografi, ultrasonografi, endoskopi, CT scan, dan MRI pada hewan, dan terus berkembang hingga saat ini. Nilai-nilai berakhlak yang dapat dicontoh dari beliau adalah yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau sebagai dokter hewan merupakan praktisi di RSHP IPB University, kemudian sebagai tenaga pendidik atau dosen di IPB, dan konsultan sesama dokter hewan atau pebisnis. Kemudian akuntabel, beliau memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin melalui institusi di mana beliau mengabdi, yaitu di IPB. Kemudian kompeten, latar belakang pendidikan formal yaitu sampai ke tahap doktoral dan spesialis kardiologi atau diplomat
in Asian College of Veterinary Internal Medicine, serta informal melalui banyak riset dan kerjasama. Kemudian harmonis, beliau ramah dan komunikatif, tidak diskriminatif baik ketika berhadapan dengan kolega, mahasiswa, hewan maupun pemilik hewan atau klien. Kemudian loyal, beliau mengharumkan nama institusi dan nama Indonesia di kancah internasional melalui pendidikan beliau, riset, dan kerjasamanya. Kemudian selalu mengedepankan kemajuan institusi dan profesi. Kemudian adaptif, beliau selalu melakukan update dalam spesialisasinya baik melalui penelitian, kolaborasi, kerjasama, seminar, dan melalui pembelajaran di kampus. Kemudian yang terakhir kolaboratif, beliau selalu berkolaborasi dalam penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, bahkan bekerja sama dengan lintas keilmuan. Itu mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya sendiri, yaitu memilih Profesor Dr. Insinyur Thoyyib Hadi Wijaya. Profesor Dr. Thoyyib Hadi Wijaya adalah tokoh penting dalam pendidikan pertanian Indonesia, pelopor pendiri kampus IPB Dramaga, serta rektor IPB yang berjasa dalam reformasi pasca G30 SPKI. Ia juga menerima berbagai penghargaan dan namanya diabadikan pada gedung auditorium Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Adapun nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari beliau, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Bisa dilihat dari beliau merupakan sebagai tenaga pendidik, kemudian Menteri Pendidikan, pernah menjabat sebagai Menteri Hubungan Luar Negeri, dan yang terakhir sebagai Menteri Perkebunan. Pada nilai akuntabel, beliau juga merupakan dekan dan rektor pertama Institut Pertanian Bogor, kemudian meraih gelar guru besar dalam ilmu fitopatologi atau ilmu penyakit tanaman. Selanjutnya itu pada nilai kompeten, hanya dalam jangka setahun beliau bisa menyelesaikan studi doktoral dan jenjang selanjutnya. Disertasinya ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Belanda. Pada nilai harmonis, beliau juga bersikap luas dan tidak kaku, dibuktikan pada saat tragedi G30 SPKI yang terjadi pada awal masa kepemimpinannya sebagai rektor IPB. Selanjutnya pada nilai loyal, beliau juga menjadi salah satu guru besar dalam bidang penyakit tanaman. Kemudian diplomasi dengan pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat membebaskan lahan 250 hektar untuk pendirian IPB Dramaga. Selanjutnya pada nilai adaptif, beliau juga selalu berusaha meningkatkan kemampuannya dan terus mengupgrade diri melalui pendidikan dan studi kasus. Selanjutnya yang terakhir yaitu kolaboratif. Beliau juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh penting dunia pendidikan dan dalam pertanian. Berikut yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dipersilahkan. Ya, untuk tokoh selanjutnya adalah Muhammad Asmat S. Kelahiran 17 Agustus 1925 di Desa Plumbon, Indramayu. Dikenal luas sebagai pejuang gigih dalam perang kemerdekaan. Setelah menempuh pendidikan HIS di Indramayu dan menjalani pelatihan di PETA selama masa pendudukan Jepang, ia kemudian memimpin pasukan selatan, kelompok gerilya yang dikenal gesit dan efektif dalam menghalang tentara Belanda di wilayah Wiralodra, Indramayu. Pasukan ini terkenal karena serangan mendadak di malam hari dan kemampuan menghilang tanpa jejak, menciptakan kekhawatiran besar di pihak penjajah. Untuk nilai-nilainya berakhlak ada 7. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Beliau terjun langsung ke medan perang demi rakyat Indramayu, lalu mengutamakan kepentingan masyarakat agar terbebas dari penjajahan. Yang kedua adalah akuntabel. Beliau memimpin dengan penuh perhitungan dan menjaga rahasia strategi, lalu menjaga kepercayaan pasukan dan masyarakat. Yang ketiga adalah kompeten. Beliau belajar dari pengalaman lapangan meski tanpa pendidikan militer panjang, lalu menguasai taktik gerilya yang efektif hingga membuat Belanda kerepotan. Yang keempat adalah harmonis. Beliau menggunakan bahasa sederhana dan menghargai siapapun. Lalu membangun hubungan dekat sehingga mendapat dukungan masyarakat. Yang kelima adalah loyal. Beliau setia pada Republik sejak masa perang hingga pensiun dari TNI. Lalu loyalitas bukan pada individu tetapi pada bangsa dan tanah air. Yang keenam adalah adaptif.
Beliau mampu menyesuaikan diri dengan keterbatasan senjata dan logistik, lalu mampu memanfaatkan malam, hutan, dan dukungan warga sebagai strategi. Yang terakhir adalah kolaboratif. Beliau berhasil perjuangan lahir dari kerjasama dengan rakyat. Lalu warga membantu memberikan informasi logistik hingga perlindungan kepada beliau. Dapat dilanjut? Lalu selanjutnya Otto Iskandar Dinata atau yang kita kenal sebagai Si Jalak Harupat. Otto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 1897. Ia adalah tokoh pergerakan nasional yang dikenal sebagai pejuang pendidikan, kebudayaan, dan kemerdekaan Indonesia. Aktif di organisasi paguyuban Pasundan serta menjadi anggota Volksart. Ia dikenal sebagai orator ulung yang berani menyuarakan kepentingan rakyat. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Otto dipercaya sebagai Menteri Negara dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Hidupnya berakhir tragis saat diculik dan dibunuh di Mauk, Banten pada tanggal 19 Desember 1945. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Untuk budaya berakhlak yang sudah dilakukan oleh Otto Iskandar Dinata adalah berorientasi pelayanan. Sepanjang hidupnya, Otto Iskandar Dinata aktif memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari belenggu penjajahan. Lalu selanjutnya ada akuntabel, aktif dalam berbagai macam organisasi kemerdekaan dari mulai PPKI sampai dengan PPKI. Tentunya ini cerminan bahwa Otto Iskandar Dinata merupakan sosok yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada dirinya sehingga selalu menjadi aktor dalam berbagai macam pergerakan kemerdekaan. Lalu nilai selanjutnya kompeten. Sedari kecil, Otto Iskandar Dinata sudah rajin dan semangat dalam menuntut ilmu hingga mampu menamatkan pendidikannya untuk menjadi seorang guru sekaligus pejuang. Otto Iskandar Dinata selalu mengembangkan dirinya dan mau untuk terus belajar. Di poin selanjutnya, harmonis dalam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, perlu menjalani persatuan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Keharmonisan untuk saling peduli dan menghargai dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada loyal, di mana sepanjang hidupnya Otto Iskandar Dinata tidak pernah lelah untuk setia kepada bangsa dan negara, terlihat dari bagaimana dia memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Di poin selanjutnya, adaptif. Otto Iskandar Dinata proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dia selalu ada untuk berkontribusi secara nyata dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Dan nilai yang terakhir, kolaboratif. Dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, Otto Iskandar Dinata harus berkolaborasi dengan banyak tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya. Dengan semangat kolaborasi ini akan melahirkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dengan meneladani semua tokoh panutan, setiap langkah kerja dapat dimaknai lebih dalam, bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, melainkan berkontribusi pada warisan panjang perjuangan membangun Jawa Barat. Mereka mungkin ada yang masih hidup, bahkan ada yang sudah tiada. Tetapi nilai-nilai yang dihidupi tetap relevan, menjadi kompas moral bagi siapapun yang ingin bekerja dengan hati dan memberikan makna pada pengabdiannya. Demikian dari kami kelompok 2A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.